Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran IPA untuk kelas 9. Kali ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang induksi elektromagnetik. Pada materi ini masih ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu tentang garis-garis gaya magnet. Masih ingat ya? Garis-garis gaya magnet ini menunjukkan suatu medan magnet. Nah, seorang ilmuwan dari Jerman yang bernama Michael Faraday ini mengemukakan gagasannya bahwa ternyata medan magnet itu dapat menghasilkan arus listrik. Jadi, perhatikan gambar berikut ini. Dari sebuah magnet batang ini ternyata bisa menghasilkan atau menimbulkan arus listrik di dalam kumparan ini. Nah, bagaimana bisa terjadi? Ini pertama kali dikemukakan oleh Michael Faraday tadi. Nah, untuk mendeteksi atau mengetahui adanya arus listrik yang mengalir, ini digunakan sebuah alat yang namanya galvanometer. Jadi, galvanometer ini merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi atau mengetahui ada tidaknya arus listrik yang mengalir. Sekarang coba perhatikan ilustrasi berikut ini tentang induksi elektromagnetik. Perhatikan, ini tadi adalah galvanometer. Nah, ini jarum ini bergerak atau menyimpang. Ini menunjukkan ketika jarum ini menyimpang, maka di sini terdapat atau mengalir arus listrik. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Hanya dari sebuah magnet yang digerakkan ke dalam kumparan ternyata bisa menghasilkan arus listrik. Kemudian apa penyebabnya jarum galvanometer bisa menyimpang? Maka akan kita pelajari pada animasi berikut ini. Perhatikan. Ini adalah gambar sebuah magnet batang, di mana magnet batang ini adalah kutub utara, kemudian ini kutub selatan. Kemudian ini adalah garis-garis gaya magnet atau medan magnetnya. Kemudian gambar yang ini adalah kumparan. Kumparan itu adalah sebuah besi yang dililit-lilitkan dengan kawat, kemudian dihubungkan dengan sebuah alat yang namanya galvanometer. Ingat, ketika jarum galvanometer ini tadi menyimpang, maka menunjukkan bahwa di sini ada arus listrik yang mengalir. Sekarang perhatikan ketika magnet batang ini kita gerakkan masuk ke dalam kumparan. Ketika kutub utara dimasukkan ke dalam kumparan, ternyata jarum galvanometer ini tadi menyimpang ke kanan. Kemudian segera kembali menunjuk ke 0 atau tidak menyimpang ketika magnet tersebut didiamkan sejenak di dalam kumparan. Nah, kemudian ketika magnet batang dikeluarkan, ternyata jarum galvanometer ini tadi menyimpang ke kiri. Nah, penyimpangan jarum galvanometer ini tadi disebabkan karena adanya arus listrik yang mengalir dalam kumparan ini. Arus listrik yang timbul ini karena pada ujung-ujung kumparan muncul beda potensial ketika magnet batang digerakkan masuk atau keluar dari kumparan. Nah, jadi ketika magnet batang digerakkan masuk, ini terjadi penambahan jumlah garis gaya. Kemudian ketika digerakkan keluar, ini terjadi pengurangan jumlah garis gaya. Jadi, akibat perubahan jumlah garis gaya magnetik yang memotong kumparan, maka pada kedua ujung kumparan muncul beda potensial. Nah, beda potensial yang muncul ini disebut dengan gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Kemudian arus yang mengalir dinamakan arus induksi. Sedangkan peristiwanya ini dinamakan dengan induksi elektromagnetik. Jadi, induksi elektromagnetik ini merupakan gejala munculnya GGL induksi dan arus listrik induksi pada suatu penghantar akibat adanya perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan. Jadi, ingat, yang mengakibatkan munculnya GGL induksi adalah perubahan jumlah garis gaya. Nah, di sini ada istilah GGL induksi dan arus listrik induksi.
Kita ingatkan kembali apa itu GGL induksi dan arus listrik induksi. GGL induksi ini tadi adalah beda potensial yang muncul akibat adanya perubahan jumlah garis gaya magnet. Kemudian arus listrik yang mengalir akibat adanya GGL induksi ini disebut dengan arus induksi. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara menimbulkan GGL induksi. Di sini ada 4 cara untuk menimbulkan GGL induksi. Kita lihat cara yang pertama seperti tadi ilustrasi yang sudah pernah kita lihat tadi. Yang pertama yaitu ketika magnet batang digerakkan masuk keluar dari kumparan. Ternyata jarum galvanometer menyimpang. Ini menunjukkan di sini ada GGL induksi. Nah, kemudian cara berikutnya adalah ini. Magnet batang digerakkan diputar di dekat kumparan, ternyata jarum galvanometer juga menyimpang. Jadi cara yang pertama untuk menimbulkan GGL induksi adalah dengan menggerakkan magnet batang masuk keluar kumparan. Kemudian cara yang kedua adalah dengan memutar-mutar magnet batang di depan kumparan. Nah, selanjutnya kita lihat cara yang ketiga. Perhatikan, ini ada 2 kumparan. Kumparan yang pertama ini disebut dengan kumparan primer karena kumparan ini dihubungkan dengan sebuah sumber arus DC. Maka ini disebut dengan kumparan primer. Sedangkan kumparan yang kedua ini dihubungkan dengan jarum galvanometer. Maka ini disebut dengan kumparan sekunder. Kita akan lihat. Ketika ini kumparan pertama, ini sakralnya kita hubungkan, maka ini akan mengalir arus listrik. Nah, pada saat di sini mengalir arus listrik, maka ini menjadi magnet yang kita sebut dengan elektromagnet. Seketika kumparan sekunder ini akan terinduksi, maka ini akan menyebabkan ada atau munculnya GGL induksi sehingga muncullah atau mengalirlah arus listriknya sehingga jarum galvanometer akan menyimpang. Kemudian perhatikan ketika ini sudah disambung ternyata jarum galvanometer ini tetap kembali ke angka 0, artinya tidak menyimpang, maka ini menunjukkan bahwa di sini tidak ada lagi GGL induksi atau tidak ada lagi arus listrik induksi. Bagaimana supaya mengalir kembali arus listrik induksinya? Maka ketika dilepas ternyata jarum galvanometer ini menyimpang kembali. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika ini dihubungkan dengan sumber arus DC, maka supaya muncul GGL induksi ini harus disambung kemudian diputus, disambung dan diputus. Artinya dengan cara memutus-mutus arus DC pada kumparan primer yang didekatkan dengan kumparan sekunder. Nah, ini adalah cara yang ketiga. Selanjutnya kita akan lihat cara yang keempat. Ini juga ada 2 kumparan, kumparan primer dan kumparan sekunder. Bedanya dengan yang cara ketiga tadi adalah kumparan primer ini dihubungkan dengan sumber arus AC atau sumber arus bolak-balik. Nah, ketika dihubungkan dengan sumber arus AC, ini jarum galvanometer akan menyimpang terus. Ini menunjukkan di sini mengalir GGL induksi, kemudian mengalir arus listrik induksi. Artinya ketika dihubungkan dengan sumber arus AC, ini akan menyebabkan muncul GGL induksi. Jadi harus dihubungkan atau dialirkan terus dengan menggunakan sumber arus AC. Ini kebalikannya dengan cara yang ketiga tadi. Oke, bisa dipahami ya 4 cara tadi. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana menentukan arah arus listrik induksi. Kita akan lihat arah arus listrik induksi ini ditentukan atau diatur dengan menggunakan hukum Lenz, di mana hukum Lenz ini menyatakan bahwa arah arus listrik induksi itu sedemikian rupa sehingga melawan penyebabnya atau melawan perubahan medan magnet yang ditimbulkan. Kita akan lihat bagaimana cara menentukan arah arus listrik induksinya. Jadi tadi ketika digerakkan masuk, maka jarum galvanometer ini tadi menyimpang ke kanan, maka di situ akan mengalir arus listrik induksi. Nah, arah arusnya ketika digerakkan masuk dan keluar, ini arah arusnya akan berbeda. Kita akan lihat satu persatu pada ilustrasi berikut ini.
Perhatikan yang pertama, ini ketika kutub utara magnet digerakkan mendekati kumparan. Perhatikan, jadi ketika ini digerakkan, kutub utara digerakkan masuk, ternyata jarum galvanometer menyimpang ke kanan. Nah, ini kita akan lihat bahwa ketika kutub utara digerakkan masuk, ini akan membentuk kutub utara. Jadi sisi yang pertama dimasukin oleh kutub utara ini akan menjadi kutub yang sama. Jadi tadi kan kutub utara dimasukkan, maka di sini menjadi kutub utara, di sini kutub selatan. Selanjutnya untuk menentukan arah arusnya, kita tinggal menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, perhatikan untuk menentukan arah arusnya, perhatikan di ilustrasi yang berikut ini. Ini ketika kutub utara dimasukkan, maka ini menjadi kutub utara dan ini selatan. Selanjutnya kita terapkan kaidah tangan kanan, di mana kaidah tangan kanan yang pertama ini arahnya adalah arah arus itu ditunjuk arah arus ditunjukkan oleh lipatan 4 jari dan ibu jari menunjukkan arah utara, sehingga dari sini akan terlihat bahwa arah arusnya ini adalah ke atas, kemudian pada sisi ini adalah ke bawah, dan pada ini sisi yang di bawah ini akan mengalir ke kanan sehingga jarum galvanometer menyimpang ke kanan. Nah, begitu pula sebaliknya, kita akan lihat ketika kutub utara dikeluarkan dari kumparan. Perhatikan, ketika kutub utara digerakkan keluar, maka ini akan menjadi kutub selatan dan ini menjadi kutub utara. Nah, selanjutnya kita tinggal menerapkan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan kutub utara, kemudian 4 jari akan menunjukkan arah arus seperti ilustrasi berikut ini. Perhatikan, jadi ini ketika dikeluarkan, maka ini menjadi kutub selatan, ini utara, kemudian terapkan tadi kaidah tangan kanannya, maka kaidah tangan kanan tadi menggenggam sesuai dengan arah utara ini adalah ditunjukkan oleh ibu jari, maka 4 jari akan menunjukkan arah arusnya. Nah, ini akan ditunjukkan seperti gambar atau ilustrasi berikut ini. Nah, seperti ini. Jadi ini ibu jari ke arah kanan karena ini adalah utaranya, sehingga 4 jari ini menunjukkan arah arus. Ini arah arus ke bawah, ini seperti ini. Selanjutnya di sisi yang ini arahnya ke bawah, kemudian ini ke kanan, ke kiri, dan ini ke atas. Maka inilah arus induksinya. Nah, ini diatur tadi sesuai dengan hukum Lenz. Bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya kita akan melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya GGL induksi. Perhatikan faktor yang pertama, ini ada dua ilustrasi. Yang pertama kita lihat ada 2 buah magnet batang yang dimasukkan ke dalam 2 buah kumparan. Ini sama jumlah lilitannya, kita akan lihat apa yang membedakannya. Perhatikan, ini ternyata kecepatan menggerakkan magnet batangnya yang dibuat berbeda. Untuk kecepatan magnet batang ini mempengaruhi penunjukan jarum galvanometer. Ternyata magnet batang yang digerakkan lebih cepat ini menyebabkan jarum galvanometer juga menyimpang lebih besar. Artinya ini semakin cepat menggerakkan magnet batang, maka semakin besar pula jarum galvanometer ini menyimpang. Jadi faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi yang pertama adalah kecepatan perubahan flux magnet. Apa itu flux magnet? Flux ini adalah jumlah garis gaya. Jadi GGL induksi ini sebanding dengan kecepatan perubahan flux magnet. Semakin cepat menggerakkan magnet batang, maka semakin besar GGL yang ditimbulkan. Bisa kita tuliskan dengan persamaan matematisnya adalah GGL, ini dilambangkan dengan E, sebanding dengan perubahan kecepatan fluxnya. Jadi di sini ada delta flux, ini flux, per delta T. Jadi delta flux per delta T ini adalah kecepatan perubahan flux. Nah, ini adalah faktor yang pertama. Kemudian kita akan lihat faktor yang kedua, yaitu perhatikan ilustrasi berikut ini. Jadi dari gambar terlihat untuk kumparan yang di atas ini jumlah lilitannya lebih sedikit dibandingkan yang kumparan di bawah. Kemudian ini dibuat
untuk menggerakkannya ini dibuat sama, kecepatan menggerakkannya adalah sama, maka di sini ternyata jarum galvanometer ini akan menyimpang lebih besar yang di bawah. Ini menunjukkan bahwa jumlah lilitan ini sebanding dengan GGL induksi. Maaf, ini ilustrasi yang di atas, magnet batangnya ternyata tidak bisa digerakkan, tidak masalah. Jadi diambil kesimpulan bahwa GGL induksi ini sebanding dengan jumlah lilitannya. Dituliskan dengan persamaan matematis, GGL itu sebanding dengan N-nya. Nah, jadi ada dua faktor yang mempengaruhi GGL induksi. Faktor yang pertama adalah jumlah lilitan, kemudian faktor yang kedua adalah kecepatan perubahan jumlah garis gaya. Atau kita tuliskan dalam persamaan matematisnya, GGL atau E itu sama dengan min N delta flux per delta T. GGL ini adalah garis gaya listrik, kemudian N itu adalah jumlah lilitan, kemudian delta flux ini adalah perubahan jumlah garis gaya, delta T adalah waktu, maka delta flux per delta T adalah kecepatan. Nah, tanda min ini menunjukkan bahwa arah arus melawan arah penyebabnya sesuai dengan hukum Lenz tadi. Nah, inilah yang dikenal dengan hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. Baik, selanjutnya kita akan lihat contoh soalnya berikut ini. Sebuah kumparan ini memiliki 300 lilitan, kemudian terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet di dalam kumparan dari 3000 Weber menjadi 1000 Weber. Jadi Wb ini adalah Weber untuk menggambarkan satuan garis gaya. Kemudian perubahan ini terjadi dalam setiap menit, maka berapa besar GGL induksi yang dihasilkan? Kita akan lihat tadi persamaan hukum Faraday adalah E sama dengan min N delta flux per delta T, di mana N itu adalah jumlah lilitannya adalah 300, kemudian delta flux itu adalah flux akhir dikurang flux awal. Flux akhirnya adalah 1000, flux awal adalah 3000. Kemudian delta T ini adalah waktunya, ini ditanyakan setiap menitnya, maka kita jadikan ke dalam detik, kita konversi menjadi 60 detik, sehingga kita dapatkan min 300 kali min 2000 per 60, maka kita dapatkan nilai GGL induksi yang dihasilkan adalah 10.000 volt. Baik, bisa dipahami ya. Demikian tadi pembahasan kita mengenai induksi elektromagnetik. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang penerapan induksi elektromagnetik pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.